Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Rego Setyamundana dengan NIM S1230229 dari kelas Ganjil. Saya akan membuat video tentang instalasi Hadoop dan beberapa eh, tugas lainnya dari mata kuliah Big Data. Pertama kita masuk dulu ke dalam VirtualBox dan kita masuk dulu ke Ubuntu ke Linux-nya. Berikutnya kita akan install Hadoop. Oke, mungkin tadi saya ada sedikit salah. Kita cek-cek. Jadi ternyata modul yang sudah dikirimkan untuk bagaimana proses menggunakannya yaitu tentang instalasi Hadoop. Ada juga tentang introduction to Hadoop. Oh, mungkin kita jangan dulu masuk ke sini juga deh kayaknya. Kita coba dulu yang dari PPT-nya. Ini ada introduction to Hadoop dalam Big Data Analysis. Nah, apa yang akan kita lakukan sebenarnya? Jadi di chapter ini itu kita lakukan uh, the reader to the world of Hadoop dan core component atau produk dan penting dari Hadoop. Hadoop itu uh, terutama itu Hadoop Distributed File System atau HDFS dan MapReduce. Nah, kita akan mulai dengan memperkenalkan perubahan dan fitur baru dari Hadoop 3, rilisan Hadoop 3. Secara umum, kita akan membicarakan tentang fitur baru dari HDFS dan Another Resource Navigator dan Yet Another Resource Navigator atau YARN dan Change to Client Application. Nah, lebih jauh lagi, berikutnya itu kita juga akan menginstal Hadoop cluster logically and demonstrate the new feature such as erasure coding atau EC. Terus kita akan belajar install Hadoop cluster locally dan mendemonstrasikan fitur baru seperti erasure coding dan timeline service. Nah, ada sedikit catatan di mana chapter 10 itu akan memvisualisasikan big data yang akan memperlihatkan bagaimana membuat sebuah Hadoop cluster di AWS Amazon apalah. Jadi apa saja agendanya? Itu daftar isi lah. Pertama ada HDFS, itu kita akan belajar tentang high availability atau ketersediaan. Oke. Ada juga intradata node balancer, ada isi, ada port mapping. Terus kita belajar juga tentang map reducer, tentang task level optimization, ada yarn, yaitu opportunistic container, timeline service version 2, Docker containerization, dan beberapa perubahan lainnya, dan juga installation dari Hadoop 3.1. Nah, Hadoop Distributed File System. File system berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java untuk HDFS itu ya.
Nah, dia itu berjalan di atas native file system ext4 XFS dan dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada cluster terdistribusi. Dan ini juga itu mendukung toleransi kegagalan dan pemrosesan paralel. Nah, konsep utamanya, file itu akan dibagi menjadi blok HDFS. Itu akan memecah file menjadi blok-blok, menyimpan file sebagai satu kesatuan. Ukuran ukuran blok umum itu 64 MB atau 128 MB. Nah, contohnya itu adalah file 1 giga dan block size-nya itu 128 MB. Maka jumlah bloknya itu adalah 124 bagi 128 sama dengan 8 blok. Nah, dampak blok terhadap replikasi. Jika replication factor sama dengan 3, maka 8 blok kali 3 itu sama dengan blok secara total. Replikasi itu nanti akan memberikan redundansi data, fault tolerance, dan kemudahan distribusi prosesan. Dengan arsitektur blok. Nah, penyimpanan terdistribusi pemrosesannya itu yang pertama adalah penyimpanan terdistribusi, pemrosesan paralel, pemulihan dari kegagalan lebih mudah, dan efisiensi bandwidth melalui data locality. Komponen utamanya itu ada apa saja? Yang pertama ada name node, ada data node, hanya name node itu apa? Yang pertama adalah menyimpan metadata seluruh HDFS seperti nama file, permission, dan lokasi dari tiap log. Dan semua metadata itu disimpan di memori agar cepat. Nah, komponen paling ini juga itu nama node itu adalah komponen paling vital dalam sistem. Nah, apa pentingnya nama node? Name node sama dengan pusat kontrol HDFS. Jika metadata tidak ada, sama dengan data node tidak dapat melayani atau read write. Pada klaster besar, biasanya nama node itu ditempatkan pada satu server khusus. Nama node sebagai single point of failure. Jika nama node gagal, itu berarti sistem akan berhenti. Nah, solusi umumnya, yang pertama itu adalah menggunakan secondary name node, di mana itu akan membuat snapshot struktur memori. Atau bisa juga uh, digunakan untuk mempercepat recovery, bukan sebagai failover otomatis. Nah, untuk HA modern, aktif atau standby node, peran data node itu adalah menyimpan blok data secara spesifik, melapor kepada name node tentang blok yang disimpan, dan melayani operasi baca tulis dari klien dapat berjalan di ribuan node dalam cluster. Nah, karakteristiknya apa? Nah, karakteristik dari data node itu adalah memiliki kapasitas storage yang besar. Dia itu bisa gagal tanpa mematikan seluruh cluster. Nah, ketika data node itu gagal, name node itu mendeteksi hilangnya blok. Name node mengatur replikasi ulang blok agar replication faktornya itu terpenuhi. Nah, proses saat data node gagal, yang pertama itu adalah name node, nanti mendeteksi hilangnya heartbeat dari data node. Kemudian, blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Name node itu nantinya memilih data node lain sebagai target replikasi dan blok direplikasi ulang sehingga replication factor itu kembali normal dan klien
tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Nah, apa hubungan name node dan data node? Data node itu sendiri bergantung pada name node untuk seluruh metadata. Jika name node itu tidak memiliki informasi blok tertentu, data node tidak bisa melayani request. Name node menjaga koordinasi seluruh replikasi dan pengambilan blok. Nah, contoh arsitektur dari HDFS yang pertama itu adalah server yang kuat menjalankan name node. Kemudian ribuan data node itu menyimpan blok-blok data. Klien itu dapat membaca ataupun menulis name node untuk metadata dan operasi data langsung ke data node, di mana ini tuh jauh lebih efisien. Nah, kita bisa lihat the following diagram despict mapping of file blocks in the name node and the storage of with. Oke, oke. Jadi di sini bisa kita lihat ada interaksi antara klien dengan metadata, juga metadata dengan black box. Nah, ini blok satu. Oke, 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 oke. Oke. Nah, perhatikan di bagian ini. Jadi kalau misalnya kita coba download Hadoop menggunakan perintah, ini apa sih? Nah, kalau kita lihat dari gambar itu sendiri, kok dari situ sih? Dari tadi nggak berjalan ya? Dari tadi saya menjelaskan ternyata kita berada di patch yang berbeda. Tunggu dulu. Apakah saya salah konteks? Ya Tuhan, jadi dari tadi itu ternyata ada kesalahan dari OBS-nya karena tidak menampilkan yang tampil di layar saya. Kayak berarti jangan tampilkan. Tadi saya itu melakukan slideshow, tapi ternyata slideshow-nya itu tidak terbaca di OBS. Maaf, pertama. Intinya dari gambar ini gitu ya. Yang pertama dilakukan itu adalah pemisahan tugas antara metadata dan data asli. Gimana kalau kita lihat yang bisa dihalami dari pahami dari SDFS itu dia memisahkan daftar isi dan isi bukunya gitu contohnya. Nah, name node kayak di kotak yang bagian atas ini hanya menyimpan metadata. Nah, ia itu tahu nama filenya apa dan di mana letak pecahannya, tapi tidak menyimpan isi datanya. Dia cuma simpan namanya. Nah, eh, data nodes yang kotak bagian bawah itu tuh yang menyimpan blok data atau isi file yang sebenarnya secara fisik. Alur kerjanya itu begini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari klien kan,
Saat klien ingin membaca file, ia beritahu dulu kepada name node, "Halo name node, file X ada di." Nah, name node itu akan menjawab dengan memberikan alamat data node yang memegang blok file tersebut. Nah, setelah mendapatkan alamatnya, klien itu langsung pergi ke data node untuk mengambil atau menaruh data. Jadi data besar itu tidak lewat name node, melainkan langsung dari klien ke data node agar prosesnya cepat dan tidak macet di satu titik. Write or write yang ini dia. Terus nanti akan di replicate ya. Jadi data besar itu tidak lewat, maka langsung dari klien prosesnya agak cepat. Nah, kemudian terjadi replikasi data di. Kalau kita lihat di bagian garis putus-putus tadi itu yang bertuliskan replication itu terjadi di belakang layar setelah klien menulis satu blok di data node pertama. Data node tersebut itu akan otomatis mengoper blok tersebut ke data node lain. Tujuannya apa? Agar jika satu komputer rusak, kita masih punya cadangan copy blok atau blok satu atau dua di komputer lain. Nah, terus ada juga backups. Bagian mana? Kanan itu fungsinya apa tuh? Untuk melapor ke name node dan beritahu kalau uh, sudah menyimpan blok satu dan 2 dan memastikan name node itu selalu punya map terbaru tentang kondisi penyimpanan data. Kemudian ada juga tentang high availability. Uh, Oke. Jadi kita bicara juga tentang high availability. Di sini itu high availability itu aplikasi file sistem dari versi 1.x ke versi n2.x yang dalam menangani kerusakan. Jadi apa sih sebenarnya yang dibahas? Yang utama itu adalah single point failure, di mana Hadoop itu seperti manusia dan node itu adalah routingnya. Loss of name node can crash the cluster. Artinya kalau name node itu rusak, berarti seluruh clusternya itu kan total. Jadi meskipun tangan kakinya atau data manusia itu sehat, tidak ada yang bisa memerintah karena dia sudah rusak. Nah, di Hadoop 1.x jika name node rusak berarti there was no easy way to recover. Artinya pemulihannya itu manual dan lama dan administrator itu harus datang mengotik server dan sistem mati berjam-jam. Nah, untuk solusi modernnya pada Hadoop 2.x itu memperkenalkan high availability HA dengan konsep aktif passive seperti pesawat dengan dua pilot. Jadi aktif itu pilot utamanya yang sedang menyetir. Passive standby itu adalah copilot yang duduk diam tapi update terus dengan situasi. Jika pilot utamanya itu pingsan gitu, aktifnya itu nggak ada, langsung diambil alih oleh passive. Nah, untuk berikutnya, kalau misalnya lihat ini, um, jelaskan tentang yang bagian tadi, yang aktif dan pasif. Name node itu aktif. Bagian aktif itu adalah server yang sedang bekerja melayani klien. Dan ini ada name node yang standby, yang untuk jaga-jaga, yang akan selalu menyala dan siap menggantikan kapan saja.
kayak back burner gitu ya. Kunci dari high availability itu adalah membuat standby ini selalu tahu apa yang dilakukan oleh si aktif. Nah, terus ada juga share edit. Share edit jurnal itu kotak yang paling kanan. Jadi setiap tunggu di sini bagaimana cara mereka tetap bekerja kompak. Lihat kotak yang paling atas. Oh, yang paling atas. Jadi setiap kali name not aktif melakukan perubahan gitu, misalnya ada file baru yang akan disimpan, yaitu akan mencatatnya di jurnal bersama. Nah, name not standby itu terus-menerus membaca jurnal ini, jadi apapun yang diketahui oleh aktif, detik itu juga diketahui oleh standby. Mereka selalu sehati dan sepikir. Nah, laporan ganda dari data notes, sekarang kita bisa lihat bagian bawah. Nah, kita coba lihat ke bagian black ops yang bercabang dua. Oke. Di sini itu dikasih lihat di konfigurasi untuk mengirim laporan black reports ke kedua name node sekaligus. Tujuannya apa? Adalah agar saat name aktif mati, name node standby itu tidak perlu bingung mencari-cari di mana letak data. Dia sudah memegang peta data yang lengkap sama persis seperti server utama. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Jadi jika tiba-tiba active name node itu mati atau crash, dia sudah ada sistem standby yang akan oke. Uh, ini. Di Hadoop 3.0 itu kita bisa punya dua passive name node yang untuk jaga-jaga bersamaan dengan satu active node secara langsung. Nah, nanti yang 5 journal 5 nodes itu nanti akan membantu recovery dari katastrof atau katastrof failure. Yang kayak tadi yang saya bilang kalau misal ternyata tiba-tiba ada kegagalan sistem gitu. Nah, name node machine itu aduh sakit sekali mata. Uh, the machine on which you run the active and standby name nodes, they should have equivalent hardware to each other. The machine on which you run active and the standby name node, they should have. Tunggu ya. Supposed to miss you. Is that you? Oke. Uh, Oke. Uh, Menggunakan 5 journal notes untuk membantu pemulihan data jika terjadi kegagalan fatal. Nah, sini mesin yang menjalankan node itu nanti aktif dan pasif harus memiliki spesifikasi perangkat keras yang setara. Nah, jangan gunakan mesin yang lebih lemah untuk cadangan
Karena mesin tersebut harus siap menanggung beban jika penuh, jika node utama itu mati. Beban kerja penuh jika node utama mati. Nah, mesin jurnal node atau daemon itu relatif ringan, oleh karena itu kita bisa menempatkannya di mesin yang sama dengan daemon Hadoop lain seperti Job Tracker atau Yarn Resource Manager untuk menghemat server. Nah, terus juga ada tentang erasure coding. Ada bahas tentang erasure coding. Langsung aja ke sini dulu. Baru di sini. Oh Tuhan, salah yang ini. Kita sekarang belajar tentang Intradata Node Balancer. Nah, di slide ini itu menjelaskan tentang bagaimana mengatasi ketimpangan data dalam satu komputer atau server. SDFS yang memang menyeimbangkan data antar node, antar komputer, tetapi sebelumnya tidak menyeimbangkan data di dalam satu node yang memiliki banyak hard disk. Contohnya itu adalah sebuah server dengan 12 disk, itu bisa saja memiliki beberapa disk yang penuh yang lain. Yang ini menyebabkan kinerja baca tulis menjadi timpang atau skew. Solusi Hadoop 3x, di mana fitur Intradata Balancer itu diperkenalkan untuk memindahkan blok data antar hard disk file dalam satu data node yang sama. Hasilnya apa? Dengan penyebaran data yang rata di semua piringan disk, kecepatan baca dan tulis atau I/O itu meningkat untuk proses seperti mapper atau reducer. Jadi kita bisa di Hadoop 3.x itu membawa 3 peningkatan besar seperti tadi bisa dibilang menyimpan jauh lebih hemat, ratio coding, dan ini baru dijelaskan loh soal ratio coding ya. Ini share coding. Nah, ini. Uh, Berikutnya itu kita belajar tentang ensure coding yang merupakan perubahan terbesar dalam efisiensi. Iya Tuhan. Intinya kita itu belajar tentang ensure code. Uh, Membahas perubahan besar dalam data yang menyimpan data di HDFS untuk menghemat ruang. Jadi metode lama itu replikasi pada Hadoop 1.x dan 2.x itu instalasi HDFS standar menggunakan faktor replikasi 3. Artinya setiap data itu disalin menjadi 3 rangkap yang memakan banyak ruang. Nah, ada namanya metode baru atau ensuring code atau EC. Hadoop 3.x itu memperkenalkan erasure coding yang mampu
menurunkan faktor replikasi 3 menjadi sekitar 1,4. Nah, dampak signifikannya itu adalah perubahan ini secara fundamental mengandalkan kapasitas penyimpanan untuk banyak dataset tanpa perlu menambah perangkat keras. Ini dianggap sebagai perubahan terbesar di HDFS dalam beberapa tahun terakhir. Langsung saja mungkin ke post numbers. Nah, untuk post numbers itu sendiri menjelaskan tentang teknis pada konfigurasi jaringan untuk menghindari konteks. Jadi, di masa lamanya itu adalah port default Hadoop itu berada di rentan abnormal port, yaitu Linux 32768 sampai 61000. Hal ini itu sering menyebabkan kegagalan saat startup karena port tersebut bentrok dengan aplikasi lain yang sedang berjalan secara acak. Nah, solusinya itu adalah port tersebut dipindahkan keluar dari rentang abnormal. Ini mempengaruhi name node, secondary node, data node, dan KMS. Nah, daftar perubahannya itu bisa kita lihat untuk name node-nya dari 5047 jadi 9871, dari 570 jadi 9870, dari 8020 jadi 9820. Untuk secondary node-nya itu dari 50091 menjadi 9869, dari 50090 menjadi 9868, dari 5020 menjadi 9867, dari 50010 menjadi 9866, dari 50475 menjadi 9865, dari 50075 menjadi 9864. Ini kita sekarang tentang map reduce framework. Nah, itu menjelaskan tentang kode berdasarkan slide yang di bawah. Slide ini itu menggunakan analogi sederhana yaitu menyortir buah. Slide ini itu dipetakan tugas sehari-hari dalam istilah-istilah teknis web reduce. Jadi kayak bisa ada lagi buah. Jadi teman-teman Anda itu adalah node komputer. Di yang terjadi itu adalah sekumpulan komputer atau klaster yang bekerja sama-sama. Nah, keranjang buah keranjang buah itu adalah input split, yang dimana itu sebenarnya adalah data yang sangat besar dipotong-potong menjadi bagian kecil agar dikerjakan oleh banyak komputer sekaligus. Kemudian eh, dipisahkan buah ke kotak-kotak. Nah, ini itu adalah map phase atau pemetaan di mana komputer itu akan memproses data dan membuat pasangan key value, contohnya apel yang nilainya sama. Nah, untuk mengumpulkan kotak sejenis itu adalah shuffle short, di mana framework itu akan mengatur data agar semua item yang serupa itu dikirim ke tempat yang sama. Nah, yang terakhir adalah menimbang dan menyebut kotak, di mana reduce phase itu memperhitungkan akhir yang dilakukan. Misalnya, menjumlahkan total berat atau jumlah buah dan hasilnya disimpan.
Nah, contoh klasiknya itu adalah perhitungan kata, di mana word count itu adalah contoh standar untuk mendemonstrasikan framework ini. Karena teks di slide itu terpotong. Berikut adalah langkah ya Tuhan. Word count. Jelaskan tentang visualisasi word count. Oke, kalau kita baca, the map framework consists of a single resource manager and multiple node manager. Jelaskan tentang arsitektur pengelolaan sumber daya dan visualisasi detail proses web producers. Nah, itu dijelaskan tentang komponen manajemen dalam sistem ini yang biasanya disebutkan dalam ekosistem Hadoop. Resource Manager itu adalah satu manajer pusat. Jadi kalau misalnya kita bayangkan Resource Manager itu kayak bos besar yang hanya ada dalam satu sistem. Tugasnya itu adalah membagikan sumber daya atau CPU RAM kepada aplikasi yang meminta. Nah, Node Manager itu adalah pengawas yang tugasnya itu nanti untuk melapor ke Resource Manager bahwa komputer itu siap menjalankan perintah. Terus ada catatan penting sedikit di mana Node Manager itu coexist with database nodes. Artinya pemrosesan itu dilakukan di tempat data tersimpan. Komputer yang menyimpan data adalah komputer yang sama dengan proses data tersebut agar tidak perlu memindahkan data besar lewat jaringan. Nah, lihat ini agak panjang sedikit. Kita punya input text Hadoop call, wow Hadoop call, Hadoop call, wow Hadoop call sama call Hadoop wow. Uh, itu untuk inputannya. Terus kita nanti akan lakukan split di mana sistem itu akan memecah kerja tersebut menjadi 3 baris yang terpisah, yaitu pekerja yang berbeda, 3 pekerjaan yang berbeda. Ada Hadoop call, wow Hadoop sama call Hadoop wow. Baris satu itu Hadoop, baris kodenya satu, call satu. Baris 2 wow, koma satu, Hadoop koma satu, baris 3 call koma satu, Hadoop koma satu, wow koma satu. Terus ada shuffling, dimana melakukan kelompokan. Lihat ya, kita lihat panahnya, itu kan dikelompokkan. Semua kotak bertuliskan Hadoop itu dikirim ke tumpukan teks. Semua kotak bertuliskan call itu dikirimkan ke tumpukan tengah. Semua kotak wow itu dikirimkan ke tumpukan bawah. Nih, itu kan. Jadi terus nanti akan reducing atau peringkasan penjumlahan. Jadi Hadoop itu nanti nilainya 3, 1, 1, 1, terus ada call nilainya 2 dan mau dari 1. Ini gitu. Terus ada yarn. Yarn itu sistem manajemen sumber daya. Saat ini menjalankan aplikasi kalian itu meluncurkan application master. Tugas utamanya adalah bernegosiasi dengan resource manager untuk meminta sumber daya. Resource manager itu adalah pengelola utama yang memegang kendali atas semua sumber daya. Nah, node manager itu adalah pengawas makanan. Oke. Next, kita mungkin ini yang saat ini aplikasi menjalankan aplikasi klien untuk meluncurkan application untuk split. Kita langsung saja ke instalasi Hadoop.